Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhammadiyah Pati, dia pembelajaran SD Muhadi. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sebelum menonton lebih lanjut video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng di bawah ini. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, masih di tema 1 dan subtema 1, pelajaran keempat. Sebelum kita belajar bersama lebih lanjut, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, pada pembelajaran keempat ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya yang pertama membuat simpulan dari teks laporan, dan yang kedua penerapan sila ketiga Pancasila. Oke teman-teman, lanjut saja kita membahas materi yang pertama, yaitu membuat simpulan dari teks laporan. Nah, pada materi ini kita nanti akan mencari tahu bagaimana apa sih simpulan itu dan bagaimana cara membuat simpulan. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu simpulan dan bagaimana cara buat simpulan, tentunya kita harus mencoba untuk membaca teks berikut ini dulu ya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah teks, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Tumbuhan mampu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis tidak hanya dimanfaatkan tumbuhan itu sendiri, namun dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Oke teman-teman, nah kira-kira apa sih simpulan dari cuplikan teks laporan tadi? Yang berikutnya, bagaimana sih caranya kita untuk membuat untuk menyimpulkan teks laporan tersebut? Oke teman-teman, kita coba belajar bersama. Yang pertama, tadi kita harus tahu dulu apa itu simpulan supaya kita bisa menyimpulkan. Oke teman-teman, apa sih simpulan itu? Nah, ternyata teman-teman, simpulan itu merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau pembahasan. Dengan kata lain, dapat diartikan simpulan itu merupakan pendapat akhir dari pembaca berdasarkan uraian sebelum yang bersifat umum. Nah, itu ternyata dari pengertian simpulan. Oke teman-teman, terus bagaimana cara menyimpulkan? Nah, di sini ada caranya teman-teman ya. Perlu kita ketahui bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks laporan atau bagaimana cara membuat simpulan. Yang pertama, tentunya kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Mengapa kita harus membaca seksama? Dengan membaca dengan seksama, kita akan tahu informasi-informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, tentunya itu yang pertama, yaitu membaca dengan seksama. Yang kedua, kita harus bisa menentukan kalimat utamanya. Oke teman-teman, tentunya teman-teman, kita untuk mengetahui inti dari teks tersebut, kita harus mengetahui kalimat utamanya. Nah, kita tahu kan di dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya. Di situ kita akan lebih paham lagi tentang kandungan yang terdapat di dalam teks laporan tersebut. Nah, ini yang ketiga, baru kita membuat simpulannya. Oke teman-teman, di sini ternyata teman-teman, untuk membuat sebuah simpulan itu ada kriteria yang perlu kita perhatikan. Nah, apa saja sih kriteria tersebut? Yang pertama teman-teman, yaitu simpulan berupa hasil analisis dari teks yang kita baca. Nah, jadi simpulan itu dari analisis dari teks yang kita baca saja, jangan ambil dari teks yang lain. Nah, itu ya, hanya dari teks yang kita baca. Yang kedua, yaitu simpulan menggambarkan isi dari paragraf. Nah, jadi inti dari paragraf itu dapat kita simpulkan dalam bentuk simpulan itu yang kita buat. Jangan cari dari paragraf lain, dia dari paragraf yang sudah kita baca itu. Nah, terus yang ketiga di sini teman-teman, yaitu simpulan hanya berisi hal-hal yang ada di dalam paragraf. Jangan cari dari paragraf lain. Intinya itu kriterianya yang pertama yaitu analisa dari teks yang sudah kita baca, terus dari isi dari paragraf yang kita baca, dan yang ketiga yaitu hal-hal yang hanya ada dalam paragraf yang kita baca. Nah,
ketiga kriteria itu harus kita pegang dulu untuk membuat kesimpulan. Oke teman-teman, di sini mari kita mencoba untuk menyimpulkan. Di sini, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, tumbuhan mampu menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis tidak hanya dimanfaatkan tumbuhan itu sendiri, namun dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Oke, setelah kita membaca dengan seksama tadi ya, terus yang kedua yaitu menemukan kalimat utama. Kalimat utama pada teks ini atau cuplikan laporan ini adalah tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Kita sudah tahu, oh itu. Terus kita informasi apa sih? Oh ternyata manfaatnya itu tidak hanya untuk tumbuhan itu, ternyata untuk hewan dan manusia atau makhluk di sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, dari cuplikan teks laporan tadi dapat kita simpulkan yaitu manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia dan hewan. Nah, di sini sudah mencakup inti dari cuplikan teks laporan tadi. Oke, teman-teman, sekarang ya di sini perlu kita tahu tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan satu kesatuan yang harus kita jaga. Jadi harus semuanya itu harus dijaga kelestariannya juga ya gitu. Karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Tumbuhan itu ada manfaatnya kita, hewan juga ada manfaatnya kita pun ada manfaatnya bagi mereka kan gitu. Nah, menjaga kesatuan dan persatuan merupakan contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Iya enggak? Nah, ketika kita menjaga kesatuan dan persatuan berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila. Oke teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Oke, lanjut. Nah, di sini pada sila ketiga Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, jadi nilai yang terkandung di dalamnya adalah rasa kesatuan dan persatuan tentunya. Mengapa? Nah, mengingat negara Indonesia itu terdiri dari macam suku, ras, bahasa, agama, itu ada banyak sekali di sana. Tentu kita harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, jadi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat tentunya tadi ada sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda. Itu tidak boleh membuat kita terpecah belah, teman-teman. Jadi dengan perbedaan-perbedaan itu kita perlu memandang perbedaan-perbedaan tadi sebagai kekuatan untuk mewujudkan persatuan. Dari berbeda menjadi utuh, menjadi satu. Contohnya manusia kita ini kan dari beberapa unsur, ada kepala, tangan, dijadikan satu menjadi manusia. Kita menjadi satu akan menjadi lebih sempurna. Oke teman-teman, di sini ya, apa sih penerapan nilai sila ketiga Pancasila itu? Yaitu yang pertama yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi yang kita utamakan itu kepentingan bersamanya, jangan egois, jangan kepentingan diri sendiri atau golongan kita. Jadi kepentingan bersama-sama. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya ada 3 poin itu untuk kita terapkan, yang dapat kita terapkan dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke teman-teman, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu coba amati gambar di samping ini ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, tugasnya tulis isi cerita pada gambar di samping dengan bahasa kalian sendiri tentunya. Amati itu kira-kira sedang melakukan apa sih gambar di situ gitu kan, anak-anak yang ada di gambar. Nah, kalian coba ceritakan dengan cerita kalian menggunakan bahasa kalian. Terus selanjutnya cari nilai yang sesuai dengan nilai sila berapakah yang terkandung dalam gambar tersebut. Kira-kira nilai sila dalam Pancasila yang keberapa sih yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, itu teman-teman coba kerjakan di buku kalian. Selamat mencoba, tetap semangat belajar ya teman-teman. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.